cek. Ini akan saya tunjukkan cara menjalankan algoritma Firefly dan juga PSO untuk keperluan tuning nilai KI KPKD pada PID controller. Pertama, kita buka MATLAB-nya dulu. Ini saya berada di lingkungan Linux. Kalau ada file-file script itu kamu close dulu ya, agar tidak mengganggu. Walaupun di lingkungan Linux, karena ini sama-sama MATLAB ya, langkahnya sama lah kurang lebih. Pertama, sebelum run apapun, kamu run yang var.m ini. Ini contohnya untuk yang speed 25 kmh. Nah, kemudian akan saya jelaskan tentang mencari nilai kebutuhan torsi untuk kecepatan 25 km per jam. Nah, ini pakai file simuli yang hybrid training. Ditunggu ya. Nah, ini 25 target speednya. Kemudian ini ada beban gesekan roda dengan rel. Kemudian ada gesekan bodi moncong dengan udara. Dan juga ada massa kereta. Semuanya dibagi 6 karena di sini motornya ada 6 set. Langsung run saja. Nah, ini lalu ketahuan kebutuhan torsinya adalah 3,44. Di sini ya 3,44. Kita close saja. Kalau nanti ada update model ya disuruh save as oleh MATLAB-nya, ya di save as aja, nggak apa-apa. Lalu buka file yang ini, file yang utama. Nah, ini 3,44 sesuai dengan yang tadi. Terus ini 25 target speednya. Lalu buka optimize Firefly. Nah, pertama yang diperhatikan di sini, perhatikan ya, kalau ada perintah save as model ke versi yang sesuai dengan versimu di MATLAB, ya di save as aja. Terus kamu edit namanya di sini, model name-nya sesuai dengan save asan yang terbaru. Kemudian ini penjelasan di baris ini, sim stop time ini artinya adalah waktu simulink yang akan dijalankan. Nah, ini 20 kan. Tapi kalau pas mengoptimasi ini kita kasih 5 detik saja, jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena biar cepat. Kemudian Firefly ini minimal adalah 8 karena variabel yang dioptimasi di PID-nya ada 8 variabel, minimal 8. Kalau lebih banyak lebih bagus. Kemudian jumlah iterasi optimasinya
Ini saya bikin 10, lebih banyak lebih bagus. Nah, kemudian ini use paralel ini, kalau misalnya kamu punya kipas angin untuk mengkipasi laptop, ini boleh disetting sebagai true. Tapi kalau misalnya nggak punya kipas angin, ya ini default saja agar laptopnya tidak kepanasan, lalu hardware-nya bisa mati nanti kalau kepanasan. Kalau misalnya kepengen banget pakai paralel computing ini, terus nggak punya kipas angin, ya true aja nggak apa-apa, tapi N-workersnya dibikin 2 saja, jangan banyak-banyak. Nah, kalau kamu punya kipas angin, kamu perlu cek berapa jumlah core di prosesor laptopmu. Kalau di Windows, klik di Start. Start itu kayak gini ya. Ini kalau ini kan Linux kan beda. Nah, Start gitu, terus ketik dxdiag terus enter. Lalu nanti kan kelihatan CPU-nya pakai seri yang mana, terus di search saja di Google dia punya berapa core. Kalau di Linux cukup seperti ini. Nah, ini CPU saya ini. Copy aja, lalu di search di Google. Nah, ini punya 16 core. Nah, ini boleh di true, terus jumlah workernya itu maksimal adalah setengah dari jumlah total CPU di device yang dipakai. Kalau lebih dari itu nanti akan error, akan komputernya itu ngelak-ngelak, terus ya berakhir menyedihkan lah. Jangan banyak-banyak. Nah, setelah ini di set benar seperti ini, kita langsung boleh run. Sudah saya jelaskan semua kok. Oke, kita langsung run saja. Nah, akan muncul dashboard pemantauan seperti ini. Tinggal ditunggu saja. Sambil nonton YouTube ya ini. Untuk keluar dan menghadapi mereka langsung. Begitu membuka pintu, ia melihat tanda lambang keluarga Eldragon di pakaian mereka. Ia sempat terdiam, menyadari bahwa mereka datang dari klannya sendiri. Para pria itu segera memberi hormat kepadanya dengan penuh sopan. Para pengawal yang datang memperkenalkan diri dengan sopan kepada Zeke, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk mengantarnya menuju lokasi ujian. Ucapan itu membuat Zeke sempat mengernyit. Ia tak menyangka bahwa kedatangannya kali ini berkaitan dengan sebuah ujian, padahal belum satu pun pengetahuan dasar diberikan padanya sejak berada di tempat itu. Beberapa hari kemudian, langkahnya membawa kembali ke kediaman utama keluarga Eldragon, tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaan dan simbol kebanggaan Dark Naga. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk menetap. Para pengawal menjelaskan bahwa tujuan mereka berbeda, dan sebelum masuk ke area utama, Zeke diminta mengganti pakaian kotornya terlebih dahulu. Di tempat itu, Zeke mengetahui tentang sesuatu yang disebut sebagai Dragon's Nest. Setelah 1000 tahun, keluarga Eldragon membangun sekolah yang ditujukan bagi seluruh cabang keturunan mereka. Siapapun yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Eldragon bercita-cita masuk ke lembaga tersebut ketika telah berusia 7 tahun demi menerima pendidikan layak sebagai penerus naga sejati. Hari itu bertepatan dengan upacara penerimaan siswa baru, dan Zeke diharuskan mengikuti ujian masuk. Menyadari hal itu, semangatnya meredup. Tujuan sebenarnya mengapa ia dibawa kembali ternyata hanyalah untuk menjalani ujian ini, padahal ia telah berencana meninggalkan tempat itu dan di kelana mencari jati dirinya. Sambil menunggu di depan gerbang sekolah, seorang anak berambut biru menghampirinya. Wajahnya tampak cemas namun ramah. Anak itu bernama Rangis, yang menanyakan apakah Zeke baik-baik saja. Dari pengamatan sekilas, Zeke menyadari bahwa meskipun terlihat pemalu, aliran energi di tubuh Rangis menunjukkan kepekaan yang tajam dan potensi luar biasa. Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya berbicara singkat tentang ujian yang akan mereka hadapi. Zeke mengaku tidak mengetahui apapun mengenai bentuk ujian tersebut, membuat Rangis terkejut. Bagi Rangis, mengikuti ujian Dragon's Nest tanpa persiapan sama saja dengan menantang bahaya. Ia baru akan menjelaskan lebih lanjut ketika suasana mendadak berubah. Sebuah suara lantang dan sombong memotong pembicaraan mereka. Seorang anak lelaki muncul, menatap Rangis dengan ejekan di wajahnya. Ia adalah Retor, juga berasal dari desa Otiskal.
Dengan nada menghina, ia menertawakan kehadiran Rangis dan menyarankan agar temannya itu pulang saja sebelum membuat dirinya malu. Reton tampak bangga dengan statusnya dan yakin sepenuhnya bahwa Rangis tidak memiliki kemampuan untuk lolos seleksi. Nada congkak itu makin menjadi ketika Reton menyinggung asal-usul keluarga Rangis. Ia mencemooh ayah Rangis sebagai pseudo dragon dan menyatakan bahwa keturunan dari naga palsu tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Ucapan itu membuat tangan Rangis bergetar, namun ia menahan amarahnya. Zack yang memperhatikan dari dekat dapat merasakan tekanan emosi yang kuat di dalam diri anak itu. Keluarga Dragon dikenal dengan sistem hierarki yang ketat. Dalam struktur mereka terdapat tingkatan mulai dari Novice World Dragons, kemudian Soldier Child Dragons, Captain Level Adult Dragons, hingga Elder Dragons yang berperan sebagai tetua. Dan di dasar piramida hierarki itulah posisi Pseudo Dragons berada. Mereka yang gagal masuk atau lulus dari Dragon's Nest dianggap sebagai naga yang belum matang dan tak sempurna. Meskipun demikian, Rangis menyimpan tekad besar. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan Pseudo Dragon sekalipun tetaplah naga dan tidak layak diremehkan. Ketika Zack memperhatikan interaksi itu, ia menilai bahwa keyakinan Reton terlalu berlebihan. Ia bisa merasakan kekuatan yang berbeda dalam diri Rangis, bukan kekuatan besar, tapi keteguhan yang murni. Bagi Zack, anak itu tidak tampak lemah sama sekali. Ucapannya membuat beberapa peserta lain yang sombong merasa tersinggung. Mereka tidak bisa menerima perbandingan yang menyamakan mereka dengan Pseudo Dragon yang dianggap hina. Namun sebelum perdebatan itu memanas, seorang pria dewasa datang dan segera menarik perhatian semua peserta. Ia adalah penguji utama dari Dragon's Nest, seorang adult dragon yang ditugaskan memimpin seleksi tahun ini. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai dan memerintahkan seluruh peserta untuk mendaftarkan diri serta mengambil nomor masing-masing. Saat meninggalkan tempat itu, Reton sempat menatap tajam ke arah Zeke, menegaskan bahwa ia tidak akan melupakan wajah orang yang berani menentangnya hari itu. Zeke menarik napas panjang, berusaha meredakan ketegangan yang sempat muncul. Ia menilai anak-anak dari generasi ini tampak terlalu mudah tersulut emosi, padahal usia mereka masih seumuran. Rangis di sisinya tampak memahami hal itu. Ia tahu, siapapun akan marah bila dianggap lemah dibanding orang lain, terlebih di hadapan banyak peserta lain. Mereka kemudian kembali fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Bagi Zeke, mengikuti seleksi masuk Dragon's Nest adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun penjelasan Rangis membuatnya terkejut. Ternyata ujian itu tidak sepenuhnya wajib. Ada cara untuk melewatinya jika memiliki izin khusus dari pihak keluarga Eldragon. Hal itu membuat Zeke menyadari betapa sedikit pengetahuan yang ia miliki tentang aturan di era ini. Rangis yang melihat kebingungan itu sempat menyarankan agar ia mundur sebelum terluka. Tetapi Zeke menolak gagasan itu. Baginya, menarik diri bukanlah pilihan. Meskipun ia sama sekali belum memahami bentuk ujian yang akan dihadapi. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tiba di area pengujian. Lapangan luas terbentang dengan batu besar berdiri di bagian tengahnya. Seorang penguji dari akademi berdiri di depan para peserta dan menjelaskan aturan ujian dengan suara tegas. Untuk lulus, peserta hanya perlu menorehkan goresan pada batu yang berada di belakangnya. Tak ada senjata pribadi yang boleh digunakan, kecuali yang disediakan oleh pihak akademi. Meski begitu, siapapun diperbolehkan menggunakan tangan kosong jika merasa yakin. Setiap peserta diberi 3 kesempatan. Aturan itu terdengar sederhana, bahkan terlalu mudah bagi sebagian orang. Namun, tugas itu langsung terpatahkan ketika peserta pertama maju ke depan. Anak itu, meski tampak gugup, berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Suara dentuman logam menghantam batu terdengar keras, menggema ke seluruh lapangan. Dalam sekejap, pedang milik anak itu patah, dan hantaman balik dari batu tersebut menghancurkan tangannya. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Zeke. Sementara anak itu menahan rasa sakit, penguji hanya memandangnya tanpa banyak reaksi, lalu memberitahu bahwa masih ada 2 kesempatan tersisa. Namun karena sang peserta sudah tak mampu berdiri, ia dinyatakan gagal, dan para penjaga segera membawa tubuhnya keluar arena. Ketika nomor takutnya dipanggil, suasana menjadi tegang. Beberapa peserta mulai mudah, menyadari betapa berbahayanya ujian yang semula terlihat sepele. Rangis yang berdiri di dekat Zeke mulai gemetar, sedangkan Zeke sendiri hanya menatap dengan ekspresi datar. Ia merasa kecewa, tak menyangka bahwa ujian masuk Dragon's Nest ternyata sesederhana namun sekejap ini. Dari penjelasan para pengawas, diketahui bahwa batu-batu tersebut memiliki kemampuan regeneratif. Setiap goresan yang muncul akan lenyap dalam sekejap, dan lebih dari itu, batu itu mampu memantulkan serangan fisik hingga 100 kali lipat dari kekuatan aslinya. Zeke menilai bahan semacam itu terlalu berlebihan untuk sekadar ujian penerimaan. Namun Rangis menjelaskan bahwa jika seseorang mampu menyalurkan source power ke seluruh tubuh dengan sempurna sebelum menyerang, maka masih ada kemungkinan untuk menorehkan batu tersebut. Penjelasan itu membuat Zeke memahami inti dari ujian ini. Bukan kekuatan fisik yang diuji, melainkan kendali terhadap source power. Ia memandang sekeliling dan memperkirakan hanya segelintir peserta yang akan mampu melakukannya, termasuk anak-anak sombong yang sebelumnya menimbulkan keributan. Satu persatu peserta maju, namun sebagian besar gagal. Banyak di antara mereka yang terlempar, tergores, bahkan pingsan karena hantaman balik dari batu yang memantulkan kekuatan mereka sendiri. Saat giliran Zeke dipanggil, seluruh perhatian tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah tenang ke tengah arena, sementara Rangis di belakang tampak semakin cemas. Ia khawatir Zeke benar-benar akan mencoba dengan tangan kosong, seperti yang diucapkannya sebelumnya. Kekhawatiran itu terbukti ketika Zeke menolak memilih senjata dari meja penguji. Ia hanya menatap batu besar di depannya dan menyatakan bahwa tinjunya sudah cukup. Kerumunan mulai berbisik, tak sedikit yang menertawakan keputusannya. Mereka yakin tindakan itu konyol, sebab tangan manusia biasa akan remuk, bahkan sebelum menyentuh permukaan batu tersebut. Beberapa peserta yang lebih tua bahkan menganggap Zeke hanya mencari mati. Rangis menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan menyesal karena tidak mencegahnya sejak awal. Isyarat dimulai diberikan. Zeke mendekati batu besar itu dan meletakkan telapak tangannya di permukaannya. Sentuhan pertama saja sudah cukup baginya untuk merasakan struktur keras dan padat yang tak biasa. Ia menyimpulkan bahwa batu itu mungkin terbentuk sejak ribuan tahun lalu, menggunakan material yang bahkan tidak dikenal pada masa sebelumnya. Tanpa ragu, ia mulai mengumpulkan source power di dalam tubuhnya. Energi itu berputar, mengalir ke setiap serat otot sebelum terkonsentrasi pada satu titik di tinjunya. Di saat Rangis menahan napas karena cemas akan apa. Nah, ini pokoknya nanti ditunggu terus sampai selesai. Kalau nanti sudah selesai, run script yang AP1, kemudian lalu yang AD1 untuk compare resultnya.